Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita LS9. Kali ini konsepnya kita sudah sampai masuk ke bagian transformasi jenis yang kedua ya. Transformasi yang kedua, kalau yang pertama sebelumnya kita bahas masalah refleksi atau pencerminan, maka yang kedua ini yang kita bahas adalah masalah translasi. Jadi translasi ini bisa diambil arti katanya adalah sebuah pergeseran. Kalau refleksi kemarin adalah pencerminan ya. Jadi kalau translasi kali ini adalah pergeseran. Nah, yang bergeser di sini apa? Jadi yang akan kita bahas pergeseran ini adalah terjadi pada suatu bidang ya. Tentunya bidang yang ada di koordinat kartesius x dengan koordinat dengan sumbu x dan sumbu y. Misalkan saya punya di sini misalkan ada 3 titik misalkan di sini melalui 2,1 4,5 sebut saja titik A ya, melalui 2,1, titik B melalui 4,5 dan titik C melalui misalkan 6,3 ya, 6,3. Maka kalau kita hubungkan akan menjadi sebuah bidang datar, yaitu bangun datar segitiga ya, titik dari 3 titik ya, titik A, B, dan C. Nah, misalkan di sana ada soal, misalkan untuk transformasinya ada translasi. Ya, kalau di modul itu di tas 6 ya, kita ada di sana. Ya, yang ditranslasikan juga kaitannya adalah titik X dan Y, karena bahasanya di sana koordinatnya berupa titik X dan Y. Titik A 2,1, X-nya 2, Y-nya 1. Nah, translasi misalkan sejauh min 2, misalkan min 2,1 misalkan di sini ya, translasinya sejauh min 2,1. Ada beberapa versi ya, ada yang menuliskan versi penulisannya ini titik A di sini dituliskan dalam model seperti ini ya, dalam model vertikal kayak gini, 2,1, 4,5, 6,3. Nah, ini sama saja ya. Jadi kalau dituliskan secara horizontal seperti ini, kalau dituliskan secara vertikal seperti ini. Jadi beberapa soal ada langkah menuliskannya agak berbeda ya, tapi artinya sama. Jadi kalau 2,1 yang bagian atas adalah X-nya, titik X-nya, titik Y-nya adalah 1. Nah, langkahnya bagaimana kalau translasi? Untuk pergeseran itu cukup mudah saja. Ya, kita hanya mengoperasikannya dengan menjumlahkan dengan bentuk translasinya. Oh iya, ada yang terlewat ya, translasi ini bisa dituliskan juga kalau misalkan horizontal min 2,1 atau dituliskan kayak gini ya, min 2,1 sama ya. Nah, langkahnya adalah kita ketahui titik A adalah 2,1. Kemudian ditranslasikan ya menjadi A aksen. Sejauh berapa ya, titik X-nya kita tambah dengan min 2 ya, atau plus min 2 ya, atau min 2 gini ya. Kemudian titik titik Y-nya titik A-nya adalah kita kurangi 2, titik Y-nya kita tambah 1 tambah 1. Jadi translasinya adalah min 2,1, sehingga tambahannya adalah ini min 2,1. Kenapa ini min? Ya karena di sini operasinya atau translasinya menghendaki bergeser negatif ya. Jadi kalau mau dijumlah pun sama ya, plus min gitu. Kalau dimunculkan jadikan min kan, haruskan cukup 1 min saja. Sehingga titik A aksennya adalah sejauh 2 kurangi 2 adalah 0 dan 1 adalah 2, 0,2. Kemudian serupa ya, titik B di sini ada 4,5. B aksen kita langsung kerjakan ya dengan bentuk translasinya itu min 2, tambah 1 ya. Saya tuliskan di sebelah sini.
maka diperoleh titik B aksennya adalah sejauh 4 kurangi 2, yaitu 2,5 tambah 1, 6 ya, 2,6. Berikutnya adalah titik C. Titik C adalah 6,3. Titik C 6,3. Kita kurangi 2, 3 tambah 1, maka kita peroleh titik C aksen adalah 6 kurangi 2, 4, 3 tambah 1 juga 4. Langsung saja kita plot titik-titik hasil transformasinya berupa translasi ini ke bidang kartesius yang sudah kita sediakan. Titik A aksen adalah 0,2. Di sini titik A aksen 0,2. Kemudian titik B aksen 2,6. 2,6 ada di sini. B aksen, kemudian selanjutnya adalah titik C aksen 4,4. Kita plot di sini titik C aksen 4,4 ada di sebelah sini ya. Ini aksen kalau kita hubungkan juga tetap berupa segitiga. Ya, juga tetap berupa segitiga ya. Oh maaf, ada kesalahan ya. A aksennya titiknya ada di 0,2, maaf bukan 0,6 ya. 0,2. B aksennya adalah 2,6. C aksennya adalah 4,4 ya. C aksennya adalah 4,4 di sini ya. (0,2) A aksen, B aksen 2,6, C aksen 4,4. Jadi translasi hanya sesuai dengan artinya tadi, translasi hanya menggeser ya. Jadi bidangnya kita geser sebenarnya. Kita geser sejauh ini min 2,1. X-nya kita geser ke kiri sejauh 2,1-an, sumbu X-nya secara horizontal, kemudian ke atasnya 0,1 ya, kita tambah 1,1 naik ke atas. Jadi modelnya seperti ini, hasil bentuk transformasi dari bentuk translasi. Nah, untuk memperdalam menjelaskan ilmu kalian memahami mengenai transformasi jenis translasi ini, jadi silahkan dikerjakan tas 6 ya. Tas 6 ada di modul halaman 49 ya. Ada di modul halaman 49 ya, di modul halaman 49 ya. Silahkan dicoba selesaikan, kemudian nanti silahkan diupload hasilnya di Sisal ya, hasil pekerjaan kalian, maksudnya seperti itu ya. Terima kasih. Demikian pembahasan mengenai transformasi jenis translasi. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjut bahas mengenai masalah transformasi jenis berikutnya. Terima kasih, Akron. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.